Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Yanda. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa tekan tombol merah subscribe channel ini dan dukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Selamat belajar. Baik, bertemu lagi dengan Yanda. Hari ini kita akan belajar IPS. IPS untuk hari ini kita akan membahas tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kawasan Asia Tenggara terletak di jalur perdagangan dunia. Nah, kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persinggahan bagi pihak-pihak yang ingin menduduki kawasan strategis ini. Sebagian besar kegiatan ekonomi di ASEAN ini bertumpu pada pertanian dan perkebunan. Kita beranjak ke negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan gas alamnya dan juga minyak buminya. Nah, negara ini juga adalah negara yang memiliki pendapatan tertinggi per kapitanya berkat sumber daya alamnya, yaitu minyak bumi dan gas alam. Perkembangan ekonomi negara mereka ini, negara Brunei Darussalam ini, tidak bertumpu dengan pertanian dan perikanan, melainkan mereka pertumbuhan ekonominya didukung oleh perindustrian. Negara selanjutnya yaitu negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan. Nah, sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Nah, negara Filipina ini ternyata salah satu negara di dunia yang berhasil mengembangkan sistem pertaniannya dengan baik. Beberapa hasil pertaniannya yang diekspor ke negara-negara lain antaranya yaitu nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini penunjang bagi pertumbuhan ekonomi di negara Filipina. Nah, negara yang ketiga yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Indonesia ini memiliki ragam sumber daya alam yang sebagian besar dapat dimanfaatkan. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu dari hasil-hasil tambang atau sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Saat ini negara Indonesia kita mengekspor hasil sumber daya alamnya seperti minyak bumi, gas alam, dan kerajinan dari kayu. Pertambangan di Indonesia adalah salah satu pintu untuk pengusaha-pengusaha negara lain agar mendirikan perusahaan di Indonesia. Dan Indonesia juga memiliki pendapatan devisa tertinggi berkat para wisata di Indonesia, berkat keindahan alam di Indonesia. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja ini dialiri oleh Sungai Mekong
Nah, di sekitaran Sungai Mekong ini tanahnya begitu subur. Nah, hasil pertanian dari negara Kamboja ini seperti padi dan karet. Nah, dari hasil pertanian ini Kamboja dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negaranya. Selanjutnya yaitu negara Laos. Negara Laos ini bertetangga dengan negara Kamboja. Nah, di negara Laos ini juga dialiri dengan Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, pertanian banyak dilakukan di sekitar aliran Sungai Mekong. Dan hasil dari pertanian tersebut dinikmati oleh masyarakat negara tersebut. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia yaitu pertanian, perindustrian, dan pertambangan. Perdagangan internasional adalah salah satu sistem bagi negara Malaysia untuk mengembangkan ekonomi negaranya, seperti peralatan elektronik, minyak, dan gas alam itu diekspor ke negara-negara lain. Sedangkan produk kayu, minyak sawit, karet, tekstil itu diperdagangkan di dunia internasional. Nah, selanjutnya yaitu negara Myanmar. Negara ini mata pencariannya adalah perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Nah, padi adalah hasil utama dari negara tersebut. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Singapura adalah negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Letak negara Singapura ini sangatlah strategis. Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, negara Singapura juga adalah negara terkaya di Asia Tenggara. Selanjutnya kita ke negara Thailand. Negara Thailand ini disebut juga negara lumbung padi. Selain itu, perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan industri adalah kegiatan ekonomi masyarakat negara Thailand. Saat ini penghasilan utama negara Thailand dari sektor pariwisata atas keunikan bangunan yang ada di Thailand. Yang terakhir yaitu negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di bidang perekonomiannya seperti pariwisata dan turisme yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara Vietnam ini. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut mengembangkan pertumbuhan ekonomi negara ini. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kalian pahami. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.